Shalom adik-adik. Tuhan itu baik buat kita semua. Setiap hari, setiap saat, dan dimanapun kita berada, Tuhan selalu baik dan menjaga setiap kita. Mengucap syukur hari ini kita bisa sama-sama beribadah kembali, datang kepada Tuhan dan mengingat semua kebaikan-Nya. Yuk kita mau awali dengan doa. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau menjadi Tuhan yang baik buat setiap kami. Engkau selalu mengasihi kami. Engkau mati di kayu salib menghapus dosa kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Saat ini kami mau datang kepadamu. Sucikan kami, ampuni dosa kami. Tolonglah kami mengerti akan firman-Mu dan mentaatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah itu baik, apapun yang terjadi, Allah itu tetap baik dan selalu mengasihi kita, anak-anaknya. Kita mau angkat pujian Allah baik. Allah baik, Allah baik, Allah baik kepada saya. Allah baik, Allah baik, Allah baik, Allah baik kepada saya. Allah cinta keluarga, Allah cinta keluargaku, Allah cinta keluargamu juga. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua duduk yang manis, telinganya dibuka lebar-lebar ya. Kak Anin mau bacakan dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai pasal 7 ayat 20. Ceritanya tentang Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Fokus pelajaran kita mau belajar mentaati Allah karena Dia mengasihi dan melindungi anak-anaknya, yaitu kita. Apakah kamu pernah membuat perahu kayu? Di dalam Alkitab diceritakan bahwa Tuhan menyuruh Bapak Nuh untuk membuat sebuah perahu dari kayu yang sangat besar. Apakah Bapak Nuh bisa? Dan siapa yang menolongnya? Ya, Bapak Nuh bisa karena Tuhan yang menolongnya. Tuhan Allah menciptakan dunia ini dan segala isinya. Tuhan melihat pada awalnya bahwa semuanya ini sangat baik. Tetapi kemudian manusia jatuh di dalam dosa, yaitu tidak taat kepada Allah. Dan manusia ini bertambah banyak, semakin banyak. Dan sebagian besar dari mereka berbuat hal-hal yang jahat sekali dan membuat Tuhan tidak senang. Hanya satu keluarga yang masih tetap mengasihi Tuhan, yaitu keluarga Bapak Nuh. Karena itu Tuhan memutuskan
akan mengirim hujan yang sangat deras, air yang banyak sampai banjir dan semuanya tenggelam habis. Tetapi Bapak Nuh dan keluarganya akan diselamatkan, dan juga sepasang binatang dari semua jenis yang ada di bumi. Karena itu Allah menyuruh Bapak Nuh untuk membuat sebuah perahu yang sangat besar, disebut juga dengan bahtera, yang terbuat dari kayu. Coba ikuti ya, ulangi kata-kata bahtera. Ya, bahtera, perahu yang sangat besar. Bapak Nuh percaya dan taat kepada Allah. Dia mengerjakan semua yang Allah minta. Meskipun dia tidak pernah membuat perahu, dia tidak tahu caranya. Tetapi Tuhan menolongnya, Tuhan memberi caranya, memberitahu bahan-bahannya. Ukuran dari bahtera itu lebih besar dari rumah kalian, lebih besar dari gereja kita. Bahtera itu benar-benar sangat besar sekali. Bapak Nuh dibantu oleh 3 anak laki-lakinya. Mereka bekerja sama setiap hari membuat bahtera itu. Mereka mengambil kayu dari pohon di hutan sesuai dengan yang dikatakan oleh Tuhan. Dipotong pohonnya, lalu dihaluskan dan dijadikan balok kayu untuk membuat bahtera. Begitu setiap hari mereka bekerja, membutuhkan waktu yang cukup lama, sampai akhirnya bahtera itu pun jadi. Tuhan juga berkata kepada Bapak Nuh untuk membawa bahan makanan untuk keluarganya dan juga untuk binatang-binatang. Orang-orang yang berbuat jahat itu melihat Bapak Nuh membangun bahtera. Bapak Nuh memberitahu bahwa akan datang hujan dan hujan dan hujan. Air banyak sekali sampai seluruh isi dunia akan tenggelam. Tetapi mereka tidak percaya dan mentertawakan Bapak Nuh. Mereka mengira Nuh berbohong. Allah juga memerintahkan Bapak Nuh untuk membawa serta sepasang, yaitu 2 ekor dari setiap jenis binatang. Lihat, 2 ekor singa datang dan masuk ke dalam bahtera. Ada juga 2 gajah. 2 jerapah, 2 unta, 2 rusa yang ada tanduknya, 2 kangguru yang suka melompat-lompat, dan banyak lagi hewan yang lain, masing-masing paling sedikit 2 ekor dari setiap jenis binatang. Tuhan Allah yang mengirim binatang itu datang ke dalam bahtera Nuh. Kemudian Allah juga berkata, Nuh, sekarang masuklah ke dalam bahtera. Maka Nuh dan keluarganya taat, dan mereka semua masuk ke dalam bahtera. Ada 8 orang. Kemudian Allah menutup pintu bahtera itu rapat-rapat, sehingga tidak ada air yang bisa masuk. Di dalam perahu itu ada Bapak Nuh dan istrinya, 3 orang anak laki-lakinya, dan juga istri mereka. Mereka semua ada 8 orang, juga bersama dengan hewan-hewan. Mereka menunggu dan menunggu. Akhirnya benar apa yang dikatakan oleh Tuhan.
awan gelap mulai datang dan hujan deras turun. Ada petir di luar, ada angin, ada hujan deras. Mulai pagi sampai siang, sampai malam, sampai besoknya lagi. Tidak pernah berhenti. Hujan turun terus setiap hari. Air mulai naik dan banjir di mana-mana. Tetapi mereka aman di dalam perahu dan tetap kering. Karena Tuhan yang menjaga dan memelihara mereka. Mereka berkumpul bersama, berdoa, dan memuji Tuhan Allah seperti yang biasa mereka lakukan. Mereka mengasihi Allah, dan Allah juga mengasihi mereka, memelihara mereka semuanya. Hewan-hewan juga aman di dalam bahtera. Bumi dan semua isinya terendam oleh air. Bahkan gunung yang tertinggi pun tertutup oleh air. Demikian cerita Kak Anin hari ini. Rangkuman cerita hari ini yaitu Allah menyuruh Bapak Nuh membuat bahtera. Bapak Nuh percaya dan taat kepada Allah. Allah menyelamatkan Bapak Nuh dan keluarganya. Kita juga mau belajar taat kepada Allah seperti Bapak Nuh, karena Allah sudah mengasihi dan melindungi kita semua. Contohnya, kalian bisa rajin beribadah kepada Tuhan, datang ke gereja ataupun kebaktian online. Lalu rajin berdoa, baik itu bangun tidur, sebelum makan, dan juga sebelum tidur. Suka tersenyum, tidak marah-marah, sayang dan nurut taat kepada papa dan mama. Ayat hafalan hari ini Mazmur 53 ayat 4. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Mazmur 53 ayat 4. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Katekismus kita, siapakah yang menciptakanmu? Allah. Apalagi yang diciptakan oleh Allah? Allah menciptakan segala sesuatu. Untuk apa Allah menciptakan kamu dan segala sesuatu? Untuk kemuliaannya. Kita bisa belajar mengenal Allah lewat dua cara, yaitu lewat Alkitab dan juga lewat dunia yang diciptakannya yang ada di sekitar kita. Kita bisa semakin mengenal dan mengasihi Allah. Allah kita Allah yang satu, tetapi di dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus, dan juga Allah Roh Kudus. Itu semua satu Allah. Sekarang kita mau berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur. Engkau selalu baik kepada kami. Meskipun kami manusia yang berdosa dan kami seringkali berbuat nakal yang membuat Tuhan sedih. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu kepada kami. Tolonglah kami bisa semakin mengenal-Mu, percaya dan taat kepada-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini.
tolonglah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Untuk aktivitasnya, kalian ambil yang lembar gambar perahu. Ini diwarnai, lalu dilipat jadi 2 perahunya. Yang lingkaran bundar-bundar boleh ditempeli gambar hewan-hewan yang ada di bagian bawahnya. Oke. Kalian membuat aktivitas sambil ditemani lagu tentang Nabi Nuh berikut. Sambil membuat aktivitas, kita mau mendengarkan lagu Nabi Nuh.